Melanjutkan cerita Mas Reza yang kemarin, mungkin bagi kawan-kawan yang belum nonton ya, ini adalah cerita kelanjutan dari cerita sebelumnya. Barangkali kawan-kawan belum nonton cerita yang sebelumnya, itu nanti bisa cek di link deskripsi mengenai kisah Mas Reza dengan pengalamannya pernah memakai topeng Jawa punya kakek buyutnya begitu ya, yang diwariskan turun-temurun. Nah, dalam cerita itu terakhir kan diceritakan bahwa kakeknya Mas Reza itu udah meninggal, dan sebelum di masa meninggalnya kakeknya itu, Mas Reza itu kan udah hijrah ya dari Purwodadi. Dia udah ke Jakarta, udah sampai akhirnya menikah dan tinggal menetap itu di Cirebon, di kampung istrinya di sana. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share juga ke yang lainnya. Dan pastinya nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor, yang mungkin akan ditayangin di sini ya, sambil jalan aja nanti. Balik ke Mas Reza lagi. Jadi waktu itu Mas Reza dikabarin pulang ke sana untuk ngehadirin pemakamannya kakeknya itu. Dan di sana banyak hal-hal yang terjadi yang udah diceritain di cerita sebelumnya. Nah, kali ini tuh ngebahas sesuatu yang pernah terjadi di sana juga. Dan ini lebih spesifik lagi adalah tentang bapaknya Mas Reza, yang sewaktu ke sana di momen-momen meninggalnya sang kakek, bapaknya Mas Reza itu sikapnya jadi berubah. Banyak keanehan-keanehan, termasuk dimana suatu momen Mas Reza bukan nggak sengaja ya, tapi memang dia sengaja memasuki kamar kakeknya dan di sana menemukan bapaknya itu lagi pakai topeng itu gitu. Dan dipanggil-panggil bapaknya, Pak itu cuma diem aja, sampai akhirnya Mas Reza itu ngebuka topengnya. Begitu ngebuka topengnya, yang dilihat ya muka bapaknya yang pandangannya kosong, dan nggak tahu makin kesini kondisi bapaknya itu makin nggak baik, makin ya menurun lah kondisinya. Bener-bener kayak orang yang cuman hidupnya setengah doang kayak gitu. Tapi bukan berarti bapaknya tuh gila atau gimana, itu enggak. Cuma itu tadi, konsentrasinya jadi berubah, banyak melamun seperti itu. Semangat hidupnya kok kayaknya berkurang. Jadi ada sesuatu yang salah di sana dengan bapaknya. Sampai akhirnya tuh begini. Mas Reza kan udah izin sama istrinya yang di Cirebon kalau dia itu bakalan sering bolak-balik karena memang lagi ada masalah dengan bapaknya itu. Senangnya Mas Reza, istrinya pun menerima gitu, mengizinkan. Ya udah nggak apa-apa Mas, apa aku perlu ikut, katanya. Udah nggak usah, kamu di sini aja, nanti kamu capek. Toh kamu juga lagi hamil muda kayak gitu. Jadi udah kamu di sini aja. Nah, Mas Rezanya sendiri yang bolak-balik dari Cirebon Purwodadi untuk ngecek kondisi bapaknya. Nah, waktu itu Mas Reza itu sempat pada satu momen dia datang ke Purwodadi dan sebelumnya udah bilang sama istrinya, mungkin aku agak sedikit lama, bisa paling cepat 1 minggu lah gitu. Paling lama ya mungkin maksimal 2 minggu aku udah pulang ke sini. Oh ya udah, ndak apa-apa Mas. Yang penting kasih kabar terus ya setiap hari, jangan ngilang, kata istrinya. Oh iya pasti. Nanti dikabarin terus. Mas Reza ke sana. Biasa, lagi-lagi keluarga yang tadinya cukup ceria, cukup ramai begitu, tiba-tiba jadi murung gara-gara bapaknya ya seperti itu. Ngelihat ibunya Mas Reza pun kayak gitu, kasihan gitu. Mas Reza di sana tuh punya seorang adik. Ya adiknya juga masih sekolah begitu ya. Dan waktu itu memang yang bekerja atau tulang punggungnya itu kan bapaknya. Cuman gara-gara kondisi seperti itu, bapaknya pun jadi nggak optimal nyari duitnya. Akhirnya ya lama-kelamaan keluarganya Mas Reza yang di sana itu pun harus bergantung sama uang tabungan. Yang untungnya waktu itu adalah tabungan, kata Mas Reza. Jadi orang tua itu masih bisa hidup dari sana. Bapaknya udah bener-bener kayak gitulah.
Bahkan sampai usahanya itu nggak terurus gitu. Ibunya pun harus turun tangan langsung ngurusin dagangannya. Waktu itu cuman nggak disebutin dagangannya itu apa. Ngurusin dagangannya berlahan, belajar. Namanya orang baru belajar juga pasti banyak salahnya, banyak ditipunya segala macam, yang ada cuman kerugian. Tapi dari sana ibunya juga ngerti, oh ternyata begini. Adalah sesuatu yang positif didapat sama ibunya waktu itu. Nah, sekarang balik lagi fokus ke bapaknya Mas Reza dengan hal-hal seperti itu ya. Mas Reza kan mulai tinggal di sana, tinggal di rumahnya, rumahnya sendiri. Jadi rumahnya Mas Reza sama rumahnya kakeknya itu hadap-hadapan gitu, cuma nyebrang doang tuh nyampe begitu ya. Mas Reza tinggal di rumah ibunya di sana sama bapaknya juga. Sementara di depan sana itu ada Eyang Putri masih hidup, sama ada beberapa apa ya, kayak pade pamannya kayak gitu juga, bukan pade ya tapi pale gitu ya, yang memang masih muda itu nemenin Eyang Putri di situ. Nah, sesekali diperhatiin bapak, bukan sesekali, sering kali setelah diperhatiin sama Mas Reza, bapaknya itu kok hampir setiap hari, mungkin wajar ya kalau setiap hari nengokin ibunya ke sana, nggak apa-apa gitu, tapi ini kok kayaknya sering banget gitu. Bapak itu bahkan kayaknya ngabisin sekitar 50% atau 50% lebih, sekitar 50-60% masak meleknya gitu ya di luar tidur, itu buat dihabisin di rumahnya nenek itu, di rumahnya almarhum kakek. Ini sebenarnya bapak tuh lagi ngapain gitu ya? Kenapa jarang pulang ke sini tapi malah kebanyakan di sana? Yaitu tadi, setelah dicek ke sana sama Mas Reza, ternyata bapak itu banyak menghabiskan waktu di kamar almarhum kakeknya situ. Sering ngeliatin topeng begini ya, topeng yang masih di kaca waktu itu. Diperhatiin Mas Reza dari luar kamar gitu. Mbah, itu bapak tuh lagi ngapain sih? Nggak ngerti, bapakmu tuh kayak gitu terus katanya. Nah, kayak gitu terus lah pokoknya, kesini cuma ngelamun, cuma ngeliatin topeng, diambil, dibersihin kayak gitu, dipakai, nanti dilepas lagi, dipakai mbah. Iya, topengnya suka dipakai sama bapak kamu, padahal dulu itu kakeknya tuh apa namanya, bapaknya kakek kamu gitu ya, kakek kamu tuh sempat pesen ini jangan sembarangan dipakai gitu, tapi nggak tahu bapak kamu ya, mbah juga nggak bisa ngelarang gitu ya, orang kayak gitu diajakin ngomong aja susah katanya begitu. Ya sudah mbah, terus apa lagi mbah? Nah itu sama ada ini lagi nih, bapak kamu tuh sering ini loh, sering bikin sesajen seperti itu, dimasukin ya situ, ditaruh di situ tuh, kamu lihat itu yang kemarin itu. Jadi ada kebiasaan baru bapaknya, yang mungkin beberapa hari sekali bapaknya itu kayak bikin sesajenan gitu, pakai nampan bulat begini, yang mungkin diameternya sekitar 40 atau 50 cm, lumayan gede kan. Di sana ditaruhin pisang, ditaruhin buah-buahan, ada dagingnya juga, segala macam. Itu sesajen lah. Langsung begitu dilihat itu tahu, oh itu sesajen. Sesekali juga dikasih nasi dicontong begitu. Ini bapak bikin sendiri mbah. Iya, bapak kamu bikin sendiri kayak gitu. Kalau pergi keluar ya itu cuman beli buah-buahan, kirain mau buat simbah, ternyata enggak, itu buat sesajen kata simbahnya begitu. Oh begitu bapak. Iya, bapak kamu kayak gitu, nggak tahu. Mbah juga sebenarnya udah pusing gitu. Itu kenapa sih bapak kamu? Ya mbah, nanti saya coba cari tahu, nanti saya coba ngobrol sama bapak gitu ya. Nah, bapaknya kan waktu itu lagi di dalam kamar. Mas Reza pun datang ke sana. Pak, dipanggil. Pak, setelah beberapa kali panggilan, bapaknya baru nengok. Loh kamu Reza katanya, kamu kapan pulang? Loh Pak, aku pulang ya baru hari ini Pak. Cuman belum sempat ketemu sama bapak tadi. Bapak pas aku pulang ke sana, bapak itu nggak ada gitu. Jadi mungkin kesini, dan ternyata bener kata adikku, adik juga, bapak kesini. Akhirnya aku nyusulin kesini, dan ya ngelihat bapak tadi dari luar gitu ya. Sebenarnya bapak tuh kenapa sih? Bapak itu lagi apa sih Pak gitu? Ya gini za. Ya kita ngobrolnya di luar. Kali ini normal, bapaknya tuh bisa diajak ngobrol. Sini duduk. Simbahnya duduknya di sana ya, di pojok. Nah ini bapaknya sama Reza.
kamu dulu pas pakai topeng itu, apa sih yang terjadi katanya. Bapak itu agak lupa-lupa ingat gitu, atau mungkin ceritanya ada yang kelewat kali sama Bapak. Mas Reza di sana feelingnya udah nggak enak. Aduh, kok yang ditanyain malah topeng lagi, Mbok Yo nanyain itu loh, calon cucunya gitu yang di Cirebon sana gimana, kabar istrinya atau apa gitu. Yang langsung ditanyain itu, nggak nanyain kabarnya anaknya gitu, menantunya, calon cucunya gitu, itu nggak ditanyain. Yang ditanyain malah topeng lagi. Ya Pak, sebelum aku cerita masalah topeng, aku mau cerita dulu Pak. Oh ya udah, kamu mau cerita apa? Aku mau cerita tentang ini Pak. Ya alhamdulillah gitu ya, Bapak mau sebentar lagi mungkin jadi seorang kakek gitu. Oh, istri kamu lagi hamil gitu. Iya Pak, Nita, namanya Nita ya. Nita lagi hamil. Iya Pak, lagi hamil, sekarang udah dapat 4 bulan mau masuk ke 5. Wah, ya masih lama juga dong kata bapaknya. Iya lumayan lama Pak. Ya doain aja semoga sehat ya wes. Bapak gimana kabarnya? Ya Bapak tuh baik-baik aja begini ya, cuman begini-begini aja. Terus apa lagi Pak? Ya nggak ada apa-apa lagi gitu. Bapak cuma pengen tahu aja kamu dulu itu balik lagi ke topeng, nanya topeng lagi. Kamu gimana sih rasanya dulu pas pakai itu? Pak, kayaknya aku udah pernah cerita itu deh. Pas aku pakai itu ya aku ngelihat itu Pak, yang ada 11 itu sama bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu ya Pak ya, yang aslinya tuh nggak terlihat gitu Pak. Aku bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat, kata Mas Reza seperti itu. Wah, hebat banget ya, kamu beruntung banget ya Zak ya. Kok Bapak itu nggak bisa ya Zak ya? Maksudnya nggak bisa gimana Pak? Bapak udah pakai topeng itu, cuman ya nggak ngerti gitu. Bapak tuh nggak ngerasain apa-apa, nggak ada yang terjadi apa-apa. Oh begitu ya, iya. Terus gini, kamu dulu pernah dipesenin sama kakek atau enggak katanya? Oh pesan gimana Pak? Ya masalah berhubungan dengan topeng. Ya pesan kakek itu aku cuman jangan dipakai gitu ya. Kamu masih kecil, belum waktunya katanya, harusnya ke Bapak dulu baru ke kamu. Nah itu ya yang mau Bapak tanyain tuh itu. Kakek kamu kan pernah bilang, katanya ke Bapak dulu, setelah itu baru kamu. Tapi kenapa ini ke Bapak justru nggak mendapatkan apa-apa katanya. Kenapa Bapak nggak merasakan kehebatan dari topeng itu? Bapak sendiri itu sebenarnya nyari apa sih Pak dengan topeng itu? Ya Anda nyari apa-apa gitu, kayaknya ya bagus aja gitu kalau misal itu turun ke Bapak. Ya maksudnya tapi tujuannya buat apa? Ya itu nantilah, orang belum turun, belum ngerti juga, Bapak juga belum ngerasain gitu. Nah gini Pak, mungkin untuk masalah yang itu aku nggak bisa ngejawab pertanyaan Bapak dengan sempurna. Karena kan Bapak tahu sendiri, kejadian itu kan udah lama banget Pak. Waktu aku masih SMP aku belum ngerti apapun tentang masalah ini. Tapi ada sesuatu yang pengen aku tanyain ke Bapak. Apa yang Bapak lakuin sekarang itu tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Maksud kamu gimana? Itu loh Bapak kata Simbah itu suka bikin sesajen kayak gitu, ditaruh di kamarnya kakek. Itu buat apa sih Pak? Oh itu. Jadi begini Bapak ya, karena penasaran gitu, Bapak nggak ngerti dengan misteri dari topeng ini tuh seperti apa. Jadi ya Bapak kasih sesajen aja, barangkali nanti ada yang datang gitu, itu kan bisa Bapak tanya-tanya. Dan kamu tahu siapa yang datang? Enggak Pak, siapa yang datang katanya? Yang datang itu kakek kamu. Ah nggak mungkin, kakek udah meninggal masa bisa datang? Kamu nggak percaya? Nanti aja coba liatin kalau pas Bapak di sana ada sesajen baru, nanti kamu coba lihatin gitu ya. Ah Bapak ada-ada aja gitu ya dalam hati, cuman nggak diomongin. Mas Reza pun waktu itu berusaha nggak menghakimi bapaknya, nggak menyalahkan secara langsung kalau apa yang dilakuin sama bapaknya itu sebenarnya salah. Hal itu tuh sebenarnya nggak benar, itu masih tetap ditahan sama Mas Reza. Gimana caranya nggak melukai perasaan bapaknya. Bahkan ya saat ngobrol topeng-topeng begitu itu udah dilanjutin terus sama Mas Reza. Dan hal itu tuh berlangsung selama berjam-jam. Yang dibahas itu topeng, oh mungkin dulu begini ya, mungkin dulu begini ya. Kayak gitu, bener-bener sesuatu yang
Ya, menurut Mas Reza itu adalah hal yang kosong gitu, bukan hal yang perlu diomongin secara berkepanjangan kayak gini. Apalagi yang bikin penasaran lagi saat bapaknya itu bercerita tentang sesajen tadi. Bapaknya itu begitu excited, katanya udah yang datang, katanya kakeknya begini. Cuman sampai sekarang bapak tanyain si kakek cuman diem aja, katanya begitu. Oh, ya, emang beneran ya kakeknya itu bisa ngelihat atau gimana? Za, kamu mau nggak Za pakai topeng lagi, katanya. Wah pak, aku nggak berani pak kayak gitu, aku kan udah nggak boleh sama kakek. Nggak apa-apa kan, udah turun ke bapak, nanti setelah bapak kan kamu gitu kan, ini berarti topeng ini kan udah jadi milik bapak, kata si bapaknya tadi ya. Ya tetap aja pak, almarhum kakek itu udah melarang, nggak boleh. Aku udah nggak boleh pakai topeng itu, dan dulu kan pernah ada kejadian seperti itu pak. Efeknya itu nggak cuman sesaat doang, tapi bahkan setelah topeng itu dilepas, bapak tahu sendiri kan aku dulu pernah sakit pak. Oh iya bener ya. Ya wis lah kalau kayak gitu, udah ya bapak mau masuk ke kamar lagi, katanya. Bapaknya tuh bangun gitu. Dan Mas Reza itu yakin 100% ini bapaknya ini bener-bener gak wajar, ini sesuatu terjadi sama bapaknya nih, bukan seorang bapak yang pernah dikenal sama Mas Reza. Makin hari kondisinya tuh makin memburuk. Awalnya tuh masih normal-normal aja ya, cuman belakangan ngobrol sama Mas Reza, ini loh cara pandang mata bapaknya tuh, pandangannya tuh kosong. Tapi gini, kosongnya itu menurut Mas Reza, kosong yang berharap, kosong yang agak sedikit berbunga-bunga gitu. Memang di matanya tuh ada binar-binar apa ya, harapan gitu. Harapan yang menyenangkan, harapan yang indah saat ngomongin itu, apalagi yang ngomongin topeng tadi. Tapi dan masalahnya adalah itu bukan bapaknya banget gitu. Itu kayak bukan bapaknya. Saat diajak ngobrol yang lain itu tuh nggak nyambung sama sekali. Sampai akhirnya begini, suatu malam Mas Reza pulang ke rumahnya sama bapaknya juga ke sana. Jam 8 malam. TV, ada sofa di ruang tengah, TV sebelah kiri sini. Bapaknya duduk di sini. Cara duduknya itu aneh. Bapaknya cuma duduk begini, kakinya dikebawahin, tangannya lurus begini. Tapi itu tadi, yang namanya TV itu di sebelah kiri. Kalau bapak memang nonton TV, harusnya si bapak tadi tuh nengok ke kiri dong, begini dong nonton TV. Atau kalau enggak, pindah sofa gitu yang memang ada di depan TV sana. Ini tuh enggak, duduk begini. Diperhatiin sama Mas Reza, itu ada kali sekitar 2 jam. Sampai kurang lebih sekitar jam 10, hampir tengah malam begitu. Mas Reza merhatiin, bapak kok masih kayak gitu ya, kadang cengar-cengir sendiri, terus jarinya tuh kayak nunjuk-nunjuk begini, terus kayak apa ya, kayak mendikte atau apa gitu ya, tangannya ini, terus nanti diem lagi begini. Itu bener-bener, ini bukan bapak banget, sesuatu yang gak baik itu lagi terjadi sama bapaknya. Hampir tengah malam, bapaknya itu tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Waktu itu ibunya udah tidur, dan ibunya itu sebenarnya udah tahu bapak bikin sesajen lagi. Itu tadi sore diomongin sama Mas Reza. Oh, sesajen biasanya ininya jam berapa bu? Nggak tahu, nggak mesti soalnya. Bisa sore jam 8, kalau enggak ya bisa malam, atau bisa hampir subuh ya gitu. Pas ngomong kayak gitu, ibunya pun matanya sambil berkaca-kaca, sedih begitu ya. Tapi bapak selama ini kasar nggak sih sama ibu? Enggak, kalau kasar sih enggak, malah bapak kayak gitu mau diomongin sama ibu, bapak cuman senyum aja gitu, malah justru lebih sabar dari sebelumnya. Cuman ya itu Za, bapak tuh kayak berubah sekarang. Oh ya sudah kalau kayak gitu bu, nanti aku coba cari tahu nanti malam ya bu ya. Nunggu bapak ngasih sesajen itu, nanti aku ikutin ke sana. Oh iya ya Za, sana Za. Ibu sendiri nggak berani soalnya gitu, nggak enak juga sama Simbah gitu kan kalau bolak-balik terus ke sana. Udah ibu tenang aja, ibu tenang aja. Sampai akhirnya itu tadi, bapaknya masuk ke kamar, sesajennya dibawa. Mas Reza masih di kamar juga, pintunya dibuka, dan bapaknya tuh nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong Za ikut yuk gitu, apa nyapa basa-basi, lo Za kok belum tidur kayak gitu, apapun lah gitu. Itu cuman diem aja, bawa sesajen tadi keluar rumah.
Bapaknya pun ngebuka pintu depan, sesajennya sempat ditaruh di kursi di ruang tamu di situ. Ngebuka pintu begini, diambil lagi sesajennya. Mas Reza masih di dalam kamar. Oh ya, aku mau ikutin nanti bapak. Mas Reza pun keluar ngikutin ke sana malam-malam, nyebrang ke rumahnya nenek. Diketok, tok 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 gitu. Gak lama setelah itu dibuka sama buliknya, adiknya bapaknya. Ya buliknya tuh nggak ngomong apa-apa gitu, karena itu kayak udah kebiasaan setiap hari dari bapaknya Mas Reza tuh kayak gitu, masuk ke dalam itu nanti paling juga mau ngasih sesajen, mau ritual apa yang nggak jelas di sana. Mas Reza saat itu buliknya tuh kaget gitu, ngeliatin ke Mas Reza, loh tumben banget gitu Mas Reza. Oh bukan tumben, maksudnya begini, sebelumnya itu kan Mas Reza nggak ada, cuman ini ternyata Mas Reza ngikutin gitu. Mas Reza cuman bilang begini aja, ngasih kode. Buliknya pun ngerti, iya pintunya masih dibuka gitu ya. Bapaknya masuk ke sana, Mas Reza pun ikut di situ. Pintu bapaknya menuju ke kamar almarhum kakeknya itu, pintunya dibuka. Jadi almarhum neneknya Mas Reza, mbahnya Mas Reza, mbah putrinya itu sekarang tidurnya sama buliknya, gara-gara kamarnya itu yang biasa dipakai tidur sama kakeknya sama suaminya itu dipakai buat ritual itu, ritual bapaknya Mas Reza. Akhirnya mungkin karena sering terganggu segala macam, akhirnya dia pun ngalah pindah. Mas Reza masuk ke sana, nggak ngomong apa-apa sama buliknya, buliknya nutup pintu. Setelah itu udah si bulik masuk ke dalam kamar lagi, Mas Reza sama bapaknya itu di sana. Bapaknya buka pintu begini, nengok ke Mas Reza gitu, jadi bapaknya tuh tahu, oh Reza ngikutin gitu. Dia masuk ke sana, pintunya ditutup. Nggak terdengar apa-apa gitu. Mas Reza, aduh ini gimana ya cara ngawasinya gitu. Ini pintunya ditutup lagi gitu kan. Udah Mas Reza tetap duduk di sana, di dekat pintu kamar itu. Jadi di depan kamarnya almarhum eyang kakungnya, kakeknya Mas Reza itu ada kursi yang dari kayu, ada mejanya, ada dua gitu. Itu memang buat santai di sana. Mas Reza pun duduk di situ tepat di samping pintu kamar itu ya. Suasana hening, gak ada suara apapun. Mungkin cuma suara di luar jangkrik dan yang lain-lain, angin, suara bunyi pepohonan ini loh, apa pohon bambu gitu, sek kayak. Cuman bunyi kayak gitu doang. Mas Reza tetap pasang telinga, ngedengerin suara apapun yang terjadi di dalam kamar itu. Pengen tahu Mas Reza. Didengerin kayak gitu, gak ada suara apa-apa, bener-bener hening, cuman ada suara kelutak-kelutuk, mungkin bapaknya lagi beraktivitas di dalam ya, tapi gak ada suara obrolan, gak ada suara manusia waktu itu. Kurang lebih sekitar 15 menit Mas Reza duduk di sana, sambil ngedengerin gitu ya. Tiba-tiba bapaknya itu mulai ngomong di dalam kamar itu. Pak, udah datang Pak, katanya begitu. Loh, Pak udah datang kan, maksudnya ke kakeknya Mas Reza. Jangan-jangan kakek ini bener-bener datang nih, jangan-jangan gitu kan. Mas Reza pun bengong gitu ya. Nah, nanti dulu. Mas Reza itu bengong cuman di luar begini, akhirnya begini. Mas Reza karena penasaran gitu ya. Itu kayak ada obrolan-obrolan, Pak niki pripun Pak, ini gimana Pak, kok aku nggak iso-iso gitu, kok aku nggak bisa-bisa, ini gimana Pak caranya Pak, tolong dikasih petunjuk gitu. Si bapaknya bilang seperti itu. Nah, Mas Reza kan bertanya, wah ini bahas lagi nih, topeng lagi nih, jangan-jangan memang ada satu makhluk yang hadir di kamar itu yang lagi ngobrol sama bapak. Mas Reza pun penasaran, dia pun langsung masukin, cekrek. Dibuka begini, di situ memang ngelihat bapaknya itu lagi berdiri tapi pakai ini loh, pakai lutut, kakinya nekuk begitu. Ya sambil begini gini ya, di depannya itu ada sesajen, ada kemenyan juga, bes itu karena kamarnya rapat jadi baunya itu nggak terlalu tercium dari luar. Tapi di ruangan itu tuh bener-bener, yaitu tadi baunya tuh kuat banget. Bapaknya posisinya begini, kayak sungkem begitu, terus kayak gitu ngobrol. Nah di sana Mas Reza itu bingung. Di depannya bapak itu nggak ada siapa-siapa di situ. Sementara topengnya waktu itu berada ada meja kecil di sebelah kanannya. Itu di sana, ditaruh di situ. Kondisinya itu udah terbuka, tergeletak begitu aja.
Mas Reza masuk ke sana, bapaknya terus ngomong begitu, Pak, Mbok yo dikei petunjuk gitu, Mbok yo apa ya, dikasih petunjuk, Pak, jangan begini, aku bingung, aku nggak ngerti cara makainya. Mas Reza datang pun, bapaknya tuh nggak mempedulikan gitu ya, dia terus ngomong kayak gitu, seolah-olah nggak ngeh Mas Reza itu datang. Mas Reza kan bingung, ini bapak itu sebenarnya ngomong sama siapa sih? Katanya ngomong sama kakek tuh, kok kakek nggak kelihatan? Nah di situ Mas Reza kan keinget. Pikirannya benar-benar berputar dengan keras. Mengingat masa lalunya kejadian dengan topeng itu, di mana dia pernah ngelihat sesuatu, setelah itu dilakukan sebuah ritual, ditutup lagi begitu, dan alhamdulillahnya Mas Reza itu balik ke normal. Sebelumnya waktu masih ngelihat itu kan hidupnya tuh nggak tenang, nggak enak, di mana-mana rame gitu ya, tapi ramenya sesuatu yang gak enak dipandang gitu. Di sana berpikir gimana caranya ya, aku pengen ngelihat bapakku, aku pengen ngelihat apa yang dilihat sama bapakku waktu itu. Akhirnya apa, Mas Reza kan ngelihat topeng yang ada di sebelah bapaknya itu, diambillah sama Mas Reza. Diambil begini cekrek, bapaknya itu kayak gak ngeh, dia bener-bener masih fokus dengan itu, ngobrol tadi permintaan-permintaan, apalagi yang harus aku ini, Pak, apalagi yang harus aku siapin, apalagi yang harus aku persembahkan, Pak. Begitu ngomongnya. Wah, ini udah bahaya nih kalau kayak gini. Iya, kalau itu memang kakek yang datang. Kalau yang datang bukan kakek kan repot. Nanti minta macem-macem, minta jiwa, minta tumbal segala macem. Wah, ini nggak bener, ini nggak bener. Menurut Mas Reza seperti itu. Dia pun berpikir gimana caranya. Akhirnya ketemu topeng tadi. Aku harus bisa ngelihat sesuatu yang gak dilihat sama bapak, dan cara melihatnya mungkin waktu itu dengan perantara topeng ini. Dulu aku pakai topeng ini jadi bisa ngelihat sesuatu yang gak terlihat. Baik, aku akan cobain. Diambil sama Mas Reza topengnya begini, bapaknya pun cuek ya, tadi gak ngerti apa-apa. Diperhatiin begini, ini bener gak sih, ini bener sih gak, dibalik topengnya. Oke deh, aku pakai deh begini. Akhirnya dipakai sama Mas Reza begini. Rasa dingin yang pernah datang dulu waktu pertama kali megang topeng itu pun balik ke Mas Reza. Nyes gitu, kayak orang dari gurun masuk ke ruangan AC begitu, bener-bener menggigil gitu. Kok dingin banget, ini beneran nih. Ini sama dengan yang kayak yang dulu. Waktu pakai topeng itu kan pandangannya masih ke bawah, sama kayak yang dulu, yang dilihat cuman kaki bapaknya di sana. Mas Reza pun sebenarnya agak sedikit ragu, dia mau ngangkat mukanya tapi takutnya dia belum siap gitu. Dan ya mau nggak mau setelah ngelihat bapaknya terus ngomong yang ngelantur nggak jelas ke sana kemari, Mas Reza pun memberanikan diri, udahlah aku harus melihat apa itu. Mas Reza pun bangun begini, ngelihat sesuatu dari balik topeng itu, dan ternyata di depan bapaknya tuh memang bener ada satu sosok. Dan begini, pertama yang dilihat sama Mas Reza, sosok tadi yang ada di depan bapaknya. Tapi di sisi lain, Mas Reza itu kayak reunian. Loh, aku tuh pernah ngelihat mereka ini. Mereka adalah 11 sosok yang pernah aku lihat sewaktu aku masih SMP dulu. Sewaktu aku pertama kali pakai topeng ini, mereka tuh pada berdiri berbaris di sana karena kamarnya juga nggak terlalu luas. Mereka tuh kayak jadi agak umpel-umpelan. Ada yang posisinya begini, posisinya tuh macam-macam, ada yang jongkok begitu ya, ada yang jongkok begini, tapi mereka tuh semuanya pakai topeng. 11-11-nya tuh pakai topeng yang warna-warni, ada yang merah, ada yang putih, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning juga, dan topengnya tuh kayak topeng lapuk semua. Mereka semua adalah laki-laki, rambutnya tuh panjang-panjang semua, nggak pakai atasan, bajunya telanjang dada begitu, tapi kelihatan badannya tuh badan udah jadi semua gitu ya. Memang kulitnya tuh warnanya tuh agak gelap waktu itu. Mas Reza pun balik lagi ke sana dan ngelihatin. Di situ ada satu sosok yang ternyata memang benar menyerupai almarhum kakeknya. Dia lagi berdiri begini, lagi ngeliatin terus gitu ya, ngeliatin bapaknya sambil ngomong itu tadi. Akhirnya tahu
Yang diobrolin itu tahu, cuman nggak mungkin ini kakek katanya. Kalau kakek ini nggak mungkin kayak gini. Jadi Mas Reza, ini gambaran lokasi kamarnya ya. Begitu masuk, nggak jauh di sana, itu ada meja kecil. Di sampingnya ada meja kecil lagi. Bukan meja kecil ya, meja pendek, cuman agak panjang begitu. Nah, di sampingnya itu ada meja kecil, bapaknya berdirinya di sini. Posisi meja itu kayak di tengah-tengah ruangan tadi. Di sebelah sananya itu kan udah ranjang yang biasa dipakai sama nenek tidur sebelumnya sama almarhum kakek. Ini meja di tengah, topeng tadi ditaruhnya di atas meja yang kecil itu. Di meja yang panjang, itu di sanalah ada sesajen segala macam. Ternyata di situ tuh ada kopi hitam juga. Ada beberapa rokok segala macam sama cawan begitu untuk tempat kayak kemenyan. Bukan dupa waktu itu tapi makanya kemenyan. Di balik meja tadi, di atas kasur almarhum neneknya, itulah sosok tadi berdiri. Si sosok yang menyerupai almarhum kakeknya itu, cuman yang Mas Reza lihat di sana itu bukan sosok kakeknya yang sesungguhnya. Kakek itu cara jalannya tidak seperti itu. Jadi Mas Reza itu ngelihat kakeknya, cara jalannya langsung keinget. Itu adalah cara jalannya seekor anjing gitu. Apa yang dilihat bapaknya waktu itu adalah sosok kakeknya, benar-benar kakeknya. Tapi yang dilihat sama Mas Reza, mukanya itu emang kakeknya. Badannya itu memang badan manusia. Cuman waktu dilihat kakinya, itu mirip kayak kakinya anjing. Empat-empatnya, belakangnya ya nekuknya begini. Kalau orang kan nekuknya ke depan begini ya. Saat ngadep ke sana, nekuknya ke depan. Nah ini tuh begini, kayak kakinya kucing, kayak kakinya anjing seperti itu. Ini bukan kakek, ini bukan kakek, ini nggak bener, ini apa nih, sosok apa nih, apa yang sebenarnya bapak lihat waktu itu. Dan yaitu yang dibahas itu, kamu nanti siapkan ini, kamu nanti siapkan ini, ayo kamu bisa ngasih aku apa nanti kalau kamu bisa ngasih bapak ini, maksudnya karena dia itu berperan sebagai kakeknya ya. Kalau kamu bisa ngasih ke bapak ini semua, nanti apa yang ada di topeng itu bakal jadi milik kamu. Tunggu, paling lama itu adalah 40 hari dari sekarang, kata si makhluk tadi. Nah Mas Reza kan, wah ini benar-benar obrolan yang berat antara bapaknya dan makhluk itu yang Mas Reza sendiri juga nggak kenal, yang dia yakin itu bukan kakeknya. Ini adalah iblis dari mana gitu ya, yang menyerupai almarhum kakeknya seperti itu. Setelah itu Mas Reza nengok ke sana, ke yang 11 sosok tadi. 11 sosok tadi itu masih diem aja begini ya, karena nggak ada instruksi apa-apa. Pikirnya Mas Reza seperti itu. Dan Mas Reza juga nggak mau melakukan apapun ya. Setelah itu topengnya pun dilepas begini. Mas Reza pun keluar lagi. Topengnya ditaruh lagi di sana. Mas Reza keluar. Pintunya tetap dibiarin terbuka setengah. Mas Reza masih di depan sana. Kursinya dipindahin, ngeliatin bapaknya yang ada di dalam kamar tadi. Diperhatiin terus gitu ya. Sampai akhirnya Njih kayak gitu. Njih pak, matur nuwun pak, matur nuwun. Nanti saya persembahkan apa yang bapak minta, katanya begitu. Udah selesai, tiba-tiba bapaknya tuh turun begini. Terus bapaknya berdiri dan keluar kamar lagi. Loh, Reza katanya, Reza kamu di sini lagi apa gitu. Dalam hatinya Mas Reza, lagi apa gimana orang dari tadi. Aku juga di sini pak, tapi nggak diomongin sama bapaknya. Mas Reza tetap ngejawabnya baik. Oh iya pak, ini aku mau ngobrol sama bapak, katanya seperti itu. Pak, tadi aku pakai topeng itu lagi pak. Wah bapaknya langsung excited. Terus gimana? Ya aku melihat apa yang bapak ajak ngobrol. Siapa yang bapak ajak bicara? Oh iya, itu kakek kamu, itu kakek kamu. Bukan pak, katanya. Maksud kamu gimana? Itu bukan kakek saya pak, itu bukan kakekku, itu bukan bapaknya bapak, itu bukan. Itu adalah makhluk lain pak. Bapak, kakek itu udah tenang di sana, itu tuh bukan. Bapak emang nggak ngelihat kakinya itu kaki apa pak? Itu makhluk tadi itu kakinya kaki anjing pak, kata si Mas Reza seperti itu. Kaki anjing gimana orang itu kok orang itu kakek kamu dari atas sampai bawah? Enggak pak, bapak itu salah. Bapak itu salah. Sekarang begini, ayo pak, kita masuk lagi. Masuk lagi di bawah bapaknya. Ini
Aku nggak tahu ini nanti bakal berfungsi atau enggak, tapi Bapak yakin aja. Bapak pengen melihat sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya Pak ya. Ini Pak, dipakai sama Bapaknya. Deng, dari situ Bapaknya tuh gemeteran, jadi Bapaknya langsung dilepas lagi. Za gitu. Pak, kenapa? Bener kata kamu, Za. Jadi si makhluk tadi, setelah Bapaknya pakai topeng itu, Bapaknya tuh ngelihat makhluk tadi tuh masih tiduran di situ, di kasurnya si almarhum kakeknya itu, dan itu bentuknya itu tadi anjing besar. Mas Reza pernah ngelihat yang namanya kucing besar itu di Ragunan atau kebun binatang lain. Ya, itu tuh segede singa atau segede harimau dewasa segitu, gede banget. Ya, kakeknya tuh kaki anjing, tapi kepalanya ya kepala mirip kayak almarhum kakeknya seperti itu. Dari situ, Bapaknya tuh kayak jadi ngos-ngosan gitu ya. Bapaknya tuh bengong waktu itu cukup lama di sana. Setelah itu, eyang putrinya, neneknya Mas Reza sama bulenya itu keluar ke situ. Nggak nanya banyak-banyak, cuman kayak mantau gitu doang. Nah, Bapak sekarang udah lihat kan? Iya, Bapak udah lihat. Nah, Pak, sadar ya, Pak, itu bukan, Pak. Bapak kalau pengen topeng ini, coba pakai hati, Pak, katanya. Jangan pakai seperti itu, jangan mengandalkan badan, mengandalkan emosi. Tapi pakai hati, Bapak nanti akan bisa melihat dengan sendiri. Bapaknya seketika itu langsung nengok ke Reza. Kamu bener, Za. Saat tadi Bapak pakai topeng itu, Bapak tuh nggak kepikiran, nggak berharap apa-apa di sana, dan Bapak bisa ngelihat itu gitu. Wah, terima kasih ya Za, terima kasih ya Za. Iya Pak, tapi begini Pak, lagi-lagi topeng ini kita nggak tahu baik buruknya ke belakang itu seperti apa. Iya Za gitu. Tapi gini Za, kayaknya udah cukup gitu. Entah kenapa sih Bapak tuh bingung sekarang jadinya gitu. Iya Pak, apalagi Bapak, saya juga bingung gitu kan. Si neneknya juga mulai mesem-mesem gitu. Iya, kamu dari mana aja, kata si ibunya sama neneknya Mas Reza ya bilang begitu. Kamu kemana aja, kok baru nyadar sekarang gitu kan. Oh iya Bu, maaf ya Bu ya. Pokoknya intinya sebenarnya obrolannya itu panjang. Yang intinya malam itu bapaknya Mas Reza itu udah kayak mulai kebuka bahwa apa yang dilihat itu tuh bukanlah itu tadi, bukanlah sesuatu yang diharapkan gitu ya, yaitu almarhum kakeknya itu bukan, tapi makhluk lain yang memang memanfaatkan momen itu. Dan memang untuk memakai topeng tadi konon katanya harus pakai hati, nggak berharap apa-apa begitu ya. Bener-bener udah bersihkan diri dulu, jangan menuntut begitu, intinya kayak gitu. Dan itu berhasil, akhirnya topeng itu turun ke bapaknya. Dan setelah turun ke bapaknya, bapaknya juga nggak pakai buat apa-apa, itu cuma ditaruh lagi. Bapaknya Mas Reza pun kembali normal, menjalani kehidupannya, menjalani dagangannya, minta maaf sama istrinya segala macam. Alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja, sampai akhirnya bapaknya itu kondisinya udah mulai stabil ya. Waktu itu pergilah mereka semua ke Cirebon untuk nengokin cucunya, karena waktu itu cucunya anaknya Mas Reza itu lahir, itu sekeluarga yang dari Purwodadi ya, itu ke sana semuanya ya, nengokin di sana. Akhirnya ya ini happy ending ya semuanya itu. Alhamdulillah bapaknya udah kembali lagi, dan topeng itu sekarang masih dipegang sama bapaknya Mas Reza. Mas Reza sendiri tuh udah nggak berminat sekali sama hal-hal seperti itu, karena dia juga nggak ngerti mau dipakai apa gitu. Kondisinya lagi seperti ini, tapi nanti mungkin suatu saat kalau memang sudah waktunya itu bakal turun ke Mas Reza sendiri. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih Mas Reza udah berbagi cerita ini. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang negatif, itu kita buang jauh-jauh. Apapun itu sesuatu yang berbeda ya, bukan sesuatu untuk diperdebatkan. Kita masing-masing aja. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.